Ya, shalom anak muda. Rasa shalom anak muda. Shalom. Ya, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sebelumnya kita mulai, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Kau Allah kami yang baik dalam hidup kami. Tuhan mengerjakan banyak hal yang membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus menyadari bahwa hidup kami ini milik Tuhan. Bahwa hidup kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini setiap kami datang di tempat ini Tuhan, sungguh-sungguh boleh membawa pujian kami, penyembahan kami, sebagai wujud rasa syukur kami, rasa berterima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami boleh terus belajar, berusaha memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sama seperti Kau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pribadi yang layak kami sembah, Kau pribadi yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam
sama-sama katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
pada siang hari ini. Yang ingin memuji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Perang semangat shalom anak muda. Yang anak muda sama-sama lambaikan tangannya dong. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Dia baik, sama-sama katakan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Sorak-sorai hai umat
kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus.
benar-benar menghidupi pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah pujian kami benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan duduk diam untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Biarlah kami semuanya siap ditegur, siap dihajar oleh kebenaran firman Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami, yang menjadikan kami semakin berakar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi pendengar, pembaca, juga pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, shalom, puji Tuhan ya. Apa kabar teman-teman semua? Puji Tuhan, dikasih kesehatan sama Tuhan ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sehat, ada yang kurang sehat ya. Itulah keadaan kita ya. Keadaan kita sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja ya. Baik kesehatan, situasi hati kita, mood kita bisa berubah kapan saja ya. Teman-teman, siang hari ini saya rindu sharing buat kita semua ya tentang curhat ya. Kalau kita lihat curhat ini apa kepanjangannya? Curahan hati ya. Mungkin kita sudah sering dengar, bahkan kita sudah sering melakukan curhat satu dengan yang lain ya. Siapapun, ada teman, sahabat, pacar, orang tua mungkin yang jadi sahabat kita. Kalau saya melihat ya, berapa tahun ini pandemi ya, jarang ketemu dengan orang lain, bahkan jarak saja dijaga ya, jangan dekat-dekat, keluarga juga begitu ya. Tak renung-renungkan gimana orang curhat ya, atau lewat telepon, atau gimana cara curhatnya ya. Nah ini mungkin ada menjadi cara curhat yang berbeda hari-hari ini ya, tapi saya nggak mau fokus kepada cara curhatnya, tapi siang hari ini saya ingin mengajak kita, teman-teman ya, siapa sih hari-hari ini yang menjadi teman curhat kita, yang kita percayai? Ya, curhat ini kepanjangannya adalah curahan hati, betul ya? Curahan hati. Kita buka dulu Alkitab kita ya, dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 ya, Amsal 4 ayat yang ke-23. Mungkin proyektornya mati ya, teman-teman bisa buka Alkitabnya. Ya, kita belajar ya, saat kita ibadah, kita punya rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sekarang memang jarang yang bawa Alkitab, mungkin ya, bawa handphone, tolong bisa dimatikan atau flight mode ya, sehingga kita tidak melihat yang lain. Itu namanya kita menghargai Tuhan ya. Oke, kita baca ya, Amsal 4 ayat 23, kita baca sama-sama setiap pembacaan firman Tuhan ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu segala kewaspadaan, karena, sekali lagi 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan, ya, karena disitulah terpancar kehidupan. Curhat, curahan hati. Teman-teman, sering nggak kita melakukan ini ya? Berapa waktu ini saya ditegur istri saya karena saya orangnya itu gampang percaya sama orang, terus gampang cerita ya. Tak renung-renungkan lagi. Ya itu sebetulnya saya dapat hikmah dari teguran istri saya berapa waktu ini ya, tentang curhat ini. Curahan hati. Kita mungkin, saya nggak tahu, ada yang introvert, wah saya nggak gampang cerita sama orang kak, diam aja sendiri ya. Di rumah ya diem, kamar mandi pun mungkin suara air nggak kedengeran kak, saking diemnya mungkin gitu. Curhat, kita mungkin ada yang saking diemnya nggak punya teman curhat. Ya, dulu sebelum pandemi aja sudah pendiam, apalagi pandemi nggak pernah ketemu orang.
Mungkin ada banyak hal yang perlu kita ceritakan sama orang lain, curhat ya. Kalau kita bahkan tahu banyak orang yang perlu teman konseling, ya, teman cerita, ya. Mungkin coba kalian renungkan, aku punya Kak teman, sahabatku. Biasanya ya 95% teman curhat yang enak itu adalah teman curhat yang menyediakan waktu untuk mendengarkan ceritamu. Ya, tak ulangi ya. Biasanya teman curhat yang paling enak itu 95% adalah orang yang menyediakan diri untuk mendengarkan ceritamu. Bukan menghakimi ceritamu, bukan adjudge kamu, bukan, tapi mendengarkan ceritamu. Tapi seberapa banyak justru saat kita cerita sama orang lain, ya, cerita kita itu bisa mengkamiri orang itu. Saya ulangi ya, kita bisa cerita sama orang lain, ya, tapi tidak banyak orang yang bisa bijaksana menerima curhat orang lain. Contoh ya, saya curhat sama Yoni misalkan gitu ya. Saya curhat sama Yoni. Kalau Yoni nggak punya sikap yang bijaksana, contoh ya, saya curhat tentang masalah saya misalkan gitu. Curhat tentang masalah saya, mungkin saya ada masalah dengan Hero misalkan begitu. Saya curhat dengan Yoni. Kalau Yoni tidak bisa jadi orang yang bijaksana, saat saya curhat, apa yang saya curhatkan itu bisa mengkamiri pikirannya Yoni sehingga dia punya pemikiran yang kurang baik terhadap Hero. Saya ulangi ya, saat kita menjadi teman curhat yang tidak bijaksana, apa yang kita curhatkan itu bisa mengkamiri orang yang kita curhat itu sehingga dia bisa terbawa cara pikir kita. Oleh karena itu penting sekali di sini, siapa sih yang betul-betul bisa jadi teman curhatku ini? Tidak mudah saudara. Saudara yang curhat juga tidak mudah, percaya sama orang, betul ya. Nanti kalau sudah musuhan, hasil curhatanmu itu bisa jadi koran diumumkan. Gitu ya. Sulit. Begitu juga sebaliknya. Kita yang dapat kepercayaan dari orang lain, tidak mudah juga kita bisa menjaga hati kita untuk kita bisa tetap netral, menerima, memberikan masukan yang netral tanpa pikiran kita terkamiri dengan hasil curhatan orang itu. Jadi perlu kebijaksanaan. Makanya firman Tuhan Amsal mengatakan apa? Jagalah hatimu. Ya, kita menjaga hati kita, bukan orang lain yang jaga kita. Jaga hati kita ini. Kita semua punya kelemahan. Kita semua pernah berbuat yang salah. Saat kita datang kepada Tuhan, pentingnya, sekali lagi, penting kita punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak cari orang yang merasa benar, tapi saat kamu merasa aku ini tidak layak Tuhan di hadapan Tuhan. Tidak pantas aku ini berdiri di sini. Tapi karena anugerah-Mu yang melayakkan aku. Saat kita tahu betul siapa Tuhan, kita akan merasa nyaman dengan pribadi Tuhan. Ya, mungkin di antara kita berkata terus siapa Kak? Aku harus curhat sama siapa? Ya toh, curhat sama Tuhan. Ya opo caranya curhat sama Tuhan? Masa Tuhan tak panggil opo Tuhan? Kadang mungkin ada di antara kita yang mungkin ya, semoga jangan ya. Mungkin ada di antara kita yang bingung manggil Tuhan ya apa Kak? Masa bro, aku ini ono masalah. Apa ya apa? Tuhan, gimana Tuhan? Sungkan Kak curhat sama Tuhan. Sebetulnya sama teman-teman. Cara kita curhat dengan sesama, dengan Tuhan. Komunikasi kita itu bisa dikatakan sama. Tergantung kedekatan kita dengan Tuhan. Coba kita baca ya dalam Mazmur ya. Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat yang ke-8 ya. Baca pelan-pelan ya ayat firman Tuhan ini ya. Saya tunggu sampai ketemu semua ya. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Sudah? 1, 2, 3. Percayalah
Curahkanlah apa? Isi hatimu di hadapannya. Saudara tahu curahkan itu apa? Curahkan. Kalau bahasa Jawanya itu tuang semua, curahkan, luapkan, ungkapkan semua. Isi hatimu kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, nah ini ya, teman curhat kita, siapapun dia, itu bisa jadi salah ngasih masukan kepada kita. Orang tua sekalipun, bisa jadi salah ngasih masukan kepada kita. Bisa jadi mereka nggak ngerti, nggak klik apa yang menjadi maksud hati kita ini. Kadang-kadang seberapa banyak juga kita sudah curhat, tapi kita masih nggak plong ya, kayak nggak puas ya. Padahal dalam firman Tuhan kita sudah diberikan perintah, ini perintah ya, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan, apapun itu curahkan sama Tuhan. Baik kita yang penyendiri, pendiam, apapun karakter kita. Karena hanya pribadi Tuhan yang tidak pernah menghakimi kita saat kita curhat sama Tuhan. Sebetulnya tanpa kita curhat pun Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa kita juga perlu curhat sama Tuhan? Tuhan kita bukan menghendaki saya dan saudara ini pasif meskipun wis tahu ya. Contoh, kalau misalkan saya jadi Tuhan, Andi curhat, belum ngomong, Andi masih manggil, misalkan nih contoh ya, supaya gampang dimengerti ya. Andi manggil, Tuhan, wis gak usah ngomong Dik, aku wis ngerti kamu Dik, dimuai, aku wis ngerti. Enggak. Tapi Tuhan itu bersedia mendengarkan setiap curahan hati kita. Tuhan ingin mendengarkan, artinya apa? Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu tandanya kita mempercayai Tuhan. Saya ulangi ya, kalau kita berkata kita mempercayai Tuhan, tapi kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, apa bukti percaya kita? Percaya sama Tuhan tidak hanya cukup KTP orang tua Kristen, kamu minggu ke gereja. Tidak. Saya rindu kita semua, anak-anak kaum muda, baik yang melayani. Melayani ini hanya bonus, saudara. Bonus. Tapi melayani tanpa pengenalan kedekatan dengan Tuhan, saudara jawab sendiri bagaimana. Itu hanya entertain ya. Kalau kita melayani tanpa kita kenal betul siapa yang kita layani, terus kita arahkan kemana permainan musik kita, nyanyian kita, pelayanan kita, ibadah kita saat kita datang ke tempat ini. Saya berharap kita semua termasuk saya, kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita punya komunikasi dengan Tuhan yang tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Itu keputusan kita. Baik keadaan kita baik maupun gak baik. Enak maupun gak enak. Keluarga kita sedang baik maupun gak baik. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, Mazmur tadi berkata apa? Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah saudara. Cobalah. Kalau sampai siang hari ini ada di antara kita yang berpikir, aku gak pernah Pak curhat sama Tuhan. Pulang dari tempat ini mungkin malam saat kita doa, ambil waktu sebentar saja, coba saudara. Saya gak bilang saudara harus lama ya curhat sama Tuhan, enggak. Curhat pun bisa di mana saja, anytime. Enggak harus malam, saat kamu di motor sendirian, saat kamu mungkin di angkot, dimanapun, di Gojek ya, mungkin goncengan sama bapak Gojeknya ya. Kamu bisa curhat sama Tuhan, Tuhan tolongan Tuhan. Atau enggak hanya minta tolong, tapi Tuhan hari ini aku mau ujian, Tuhan bantu saya ya, kasih aku hikmat Tuhan. Tuhan orang tuaku hari ini di PHK, Tuhan tolongan Tuhan. Tuhan itu kepala dalam keluargaku. Itu saudara, banyak hal yang bisa kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Cobalah saudara, terus setiap hari kita coba terus bangun terus hubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita
terapkan saudara ya dalam kehidupan kita. Coba kita baca ya dalam 1 Samuel. Di situ ada cerita ya. 1 Samuel pasal yang pertama ya. Di situ ada cerita tentang Elkana. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengar ya. Elkana itu punya 2 istri. Ya, yang satu siapa namanya? Hana. Yang satu lagi siapa? Penina, betul ya. Hana ini istri, ya kalau bahasa saya istri sahnya, tapi tidak punya anak saudara. Dan Alkitab berkata Hana ini dibully dari tahun ke tahun. Ya coba baca ya, betul enggak ini? 1 Samuel 1 ya, kita buka ya, 1 Samuel 1. Ya, 1 Samuel 1 ya. Ayat 6 dan 7 dulu ya. 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Jadi Penina itu istri kedua ya, atau bisa dikatakan gundiknya dari Elkana ya. Ayat 6 dan 7. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bayangin, dibully itu bukan 1-2 hari, tapi tahun ke tahun karena nggak punya anak. Bayangkan yang perempuan, ya saat menikah saudara, dibully terus dari tahun ke tahun. Bagaimana rasa sakit hatinya. Tapi ayat ini luar biasa ya. Di situ ada kata-kata, karena Tuhan ini telah menutup kandungannya. Kalau Tuhan sudah menutup, Tuhan bisa buka lagi enggak? Apa yang enggak bisa Tuhan lakukan? Itu kedaulatannya Tuhan. Ya, itu kedaulatannya Tuhan. Tapi lihat di sini saudara, Hana ini dibully, diejek terus tahun ke tahun. Ya, kalau boleh saya ilustrasikan ya, kamu tuh nggak punya anak. Wes ojo neko-neko, aku gitu loh, meskipun gundik, aku punya anak. Bayangkan saudara, tahun ke tahun, ya, betapa hancurnya wanita kalau dibegitukan, ya, dibanding-bandingkan dan seterusnya. Dan ini bayangkan, Hana, apa yang dia lakukan, ya? Sebagai wanita yang diejek bertahun-tahun, akhirnya apa? Dia perlu mencurahkan hatinya kepada siapa? Yang tahu rasanya dibegitukan dari tahun ke tahun. Ya, kita baca ya. Ayat yang ke ini. 10. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, bahkan dia bernasar sama Tuhan ya. Nanti teman-teman bisa baca ya di rumah ya. Sampai Imam Eli itu mengira kalau Hana ini mabuk ya. Nah, ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku ya. Dia menjawab, aku ini enggak mabuk ya. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, saat kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya, Dia enggak pernah menghakimi kita, oh memang kamu ini berdosa gini-gini. Itu adalah intimidasi iblis. Saat kita curhat sama Tuhan, terus kita mendengar, bahkan di pikiran kita, oh kamu itu enggak pantas. Wes gak usah ke gereja, kamu manggil-manggil Tuhan, kamu itu enggak pantas. Itu intimidasi iblis. Manusia bisa enggak terima kamu apa adanya, tapi Tuhan terima kita apa adanya. Amin. Manusia bisa enggak ngerti isi hatimu, bisa menolak masa lalumu. Tuhan tidak pernah menolak masa lalu kita. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Komunikasi versimu. Tidak perlu SPOK.
Ya, tahu ya SPOK ya? Subjek, predikat, objek, keterangan ya. Waktu itu saya masuk ini pelajaran itu. Enggak perlu SPOK. Ya Tuhanku, dengarlah doaku. Enggak perlu. Tuhan, ini saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Sertai saya Tuhan. Buka jalan Tuhan. Saya enggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Sesuai versi kita, saudara. Komunikasilah dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua hari ini, mulai hari ini. Mungkin kita yang sudah melakukan sampai hari ini, puji Tuhan. Yang belum pernah, cobalah mulai hari ini. Komunikasilah dengan Tuhan. Bingung Kak caranya gimana? Komunikasilah di tengah-tengah kebingunganmu itu. Gimana caranya Kak? Ya komunikasilah. Kita bukan orang yang tidak bisa berkomunikasi. Meskipun hanya memanggil, Tuhan tolong saya. Tuhan berikan kekuatan buat saya. Meskipun hanya sepenggal, Tuhan itu senang, ya. Tuhan itu ada buat kita. Bahkan Mazmur katakan apa? Tuhan dekat kepada orang yang remuk hatinya. Ya. Tuhan itu dekat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ya, kita baca ya. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tuhan itu iya. Iya. Patah hati itu jangan diidentikan dengan orang putus pacar dan lain, tidak. Saat kita galau, bingung, banyak masalah di sekolah, di rumah, dimanapun kita, Tuhan itu dekat dengan Anda. Ya, Tuhan itu dekat dengan kita. Yang pertama jangan sampai lupa, pastikan bahwa Tuhan itu adalah alamat pertama saat kita membutuhkan teman curhat. Jangan curhat ke yang lain dulu. Tuhan terakhir. Salah saudara. Biasanya kita dekat dengan orang yang senasib yo. Iya yo, podo dhewe iki nasibe yo. Iya kon yo ngene, iya podo. Nah, akhirnya apa? Podo-podo enggak ada solusinya. Hanya karena senasib jadi ya udah koncoplek. Sama saudara. Orang yang saudara curhat itu belum tentu bisa memberikan solusi menolong kita. Enggak. Hanya ngerti, empati dengan hatimu. Tapi percayalah Tuhan itu dekat dengan hati yang remuk. Ya, saat ini saya rindu kepada kita. Jangan pernah bingung datang sama Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita yang saat kita datang sama Tuhan, aku kayaknya enggak layak Kak datang sama Tuhan. Yaitu, bagus kita punya perasaan begitu. Tuhan mencari orang yang enggak merasa layak datang sama Tuhan. Artinya kamu punya kesombongan. Tapi saat kita merasa enggak layak, artinya kita merendahkan hati kita. Siapa aku ini? Enggak pantas aku datang sama Tuhan. Aku yang sudah berkali-kali berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima aku apa adanya. Itulah Tuhan. Bukan seperti manusia. Yang saat kamu salah, dia tidak akan mungkin bisa menerima kamu. Mungkin bisa jadi begitu. Tapi Tuhan welcome dengan kita. Komunikasilah dengan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun kita saat ini. Dia Tuhan yang mengerti apapun bahasa kita. Komunikasilah dengan Tuhan. Mungkin jarang kita punya sahabat yang dekat, yang sampai tahu isi hati kita. Dia Tuhan yang siang hari ini siap menjadi sahabat kita. Komunikasilah dengan Tuhan teman-teman. Siapapun kita, bagaimanapun kita. Jangan pernah takut ataupun kita bingung. Bagaimana komunikasiku dengan Tuhan? Enggak, panggil saja namanya. Panggil. Mudah kan? Kita tahu kan namanya. Ayo kita berdiri sama-sama. Jangan kita bingung ya. Bingung. Jangan kita malu datang sama Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama.
apapun keadaan kita, Tuhan itu dekat dengan setiap kita yang berseru. Firman Tuhan katakan apa? Panggil namaku, aku akan datang. Siang hari ini, Tuhan mencari orang yang rendah hati. Dia mencari orang yang remuk hatinya, tidak merasa sombong, aku bisa berdiri sendiri, aku bisa menangani semuanya sendiri. Seolah-olah kita ini orang yang kuat. Gak perlu aku teman curhat. Jangan salah saudara. Seberapa penting sih Tuhan buat kita? Ayo sama-sama kita siang hari ini jadikan Tuhan alamat pertama saat kita mencurahkan isi hati kita. Dia Tuhan yang baik. Sekali lagi saya tekankan, saat kita datang kepada Tuhan, Dia Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Dia menerima semua ceritamu, curahan isi hatimu, dan Dia tahu persis kebutuhanmu. Dia mengasihi saya, mengasihi kamu semua. Siang hari ini datang sama Tuhan. Bagi yang bingung, panggil saja nama Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah di hatiku. Jadilah sahabatku. Komunikasi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun panggil nama Tuhan. Dia Tuhan yang gak pernah tidur. Dia Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dia yang selalu siap mendengar, bahkan menolong, bahkan membuka jalan saat kita membutuhkan jalan. Dia Tuhan yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau tak pernah membuangku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang pun mengindahkanku, sekalipun tak seorang. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menganggap kita, tidak mengerti isi hati kita. Tuhan tak pernah membuang kita, saudara. Haleluya. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangi lebih dari yang kurasa. Mari jemaat nyanyikan pujian. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Dia Tuhan yang mengasihimu, saudara. Lebih dari yang kamu kira. Dia selalu ada. Dia selalu siap menerima curahan hatimu.
Libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Oh Yesus, lebih dari yang biasa. Renungkan sejenak pujian ini. Tuhan tidak pernah membuang saudara. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan cerita hidupmu. Sebab Dia Tuhan yang baik. Kalau kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, tetapi kita belum pernah betul-betul mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Siang hari ini, jadikan Tuhan tempat pertama, alamat pertama, untuk kita boleh mencurahkan isi hati kita. Dia Tuhan yang bisa kita percayai, saudara. Dia bukan Tuhan yang tidak kita bisa percaya, bahkan Tuhan yang bocor mulut. Tidak, Dia Tuhan yang baik. Dia tidak hanya sekedar siap mendengarkan setiap seruan hati kita, tapi Dia Tuhan yang mampu menolong, mengerti, memberikan sukacita, kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Ingat selalu, mulai siang hari ini, Dia Tuhan yang siap menjadi sahabat kita. Panggil nama Tuhan, kapanpun, dimanapun. Dia Tuhan yang selalu hadir buat kita semua. Amin, puji Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Mari setiap kita yang mempercayai Tuhan, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku sendiri. Engkau Tuhan yang selalu setia ada dalam hidupku, menemani setiap hari-hariku. Engkau Tuhan yang selalu dapat ku percaya. Tuhan, kami semua di tempat ini memerlukan Engkau. Memerlukan terang daripadamu, memerlukan pribadimu untuk memberikan kekuatan yang baru dalam hidupku Tuhan. Tuhan tolong kami, yang terutama Tuhan, hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi hari esok kami, tetapi yang kami tahu, Tuhan selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan, ada jalan. Ada Tuhan, ada pertolongan. Ada Tuhan, selalu ada pengharapan yang baru. Ada masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mengenal setiap hati kami masing-masing tanpa terkecuali. Dan kami percaya Engkau Tuhan, mulai siang hari ini, Engkau kami jadikan sahabat terbaik kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang setia menunggu kami, setia menunggu cerita hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau selalu baik buat kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami, juga teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir di rumah. Tuhan juga memberikan berkat yang sama buat mereka. Tuhan tolong yang sakit, yang susah, Tuhan tolong. Teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan biaya untuk sekolah, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, mengadakan yang tidak ada jadi ada, tidak mungkin jadi mungkin. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku mempraktekkan kebenaran firman-Mu
Dan kami percaya saat kami mempraktekkan firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memberkati orang tua kami, keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan berkat, hikmat semuanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami, kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.